선생님이 내가 존나게. Setelah mengetahui semuanya, sang ibu tidak lagi percaya dengan yang namanya hukum di negaranya. Dia akan menghukum sendiri alias balas dendam kepada para pelaku meskipun tidak punya bekal bela diri sedikit pun, hanya modal nekat saja. Sang ibu mendatangi si pelaku pertama alias pacar anaknya, namun si pelaku berkata saat itu dia dijebak dan dipaksa merekam aksi bejat mereka. Si pelaku bahkan tidak berani menyentuh sedikit pun putrinya karena mencintainya. Awalnya sang ibu tidak percaya, namun setelah melihat wallpaper foto bersama anaknya, sang ibu pun percaya. Berbekal petunjuk dari ponsel putrinya, sang ibu mendatangi lokasi sebuah apartemen dan sontak saja sang ibu menangis karena pemandangan tersebut persis seperti video pemerkosaan yang dia lihat dari ponsel putrinya. Sang ibu bergegas bersembunyi karena mendengar suara orang yang akan masuk dan ternyata benar tempat ini adalah kediaman si pelaku yang sudah membuat nyawa putrinya melayang. Saat si pelaku lengah, sang ibu memberanikan diri menyerangnya, namun karena tidak memiliki kemampuan, sang ibu dengan mudah ditumbangkan, bahkan hampir saja nyawanya melayang, namun untungnya dengan satu serangan saja si pelaku akhirnya terkapar. Beberapa hari sebelumnya, sang ibu mendatangi tempat nongkrong dan mencoba menghubungi nomor yang tidak terdaftar dari ponsel putrinya dan ternyata benar nomor itu nomor si pelaku. Saat si pelaku disuruh menghapus video tersebut dan disuruh meminta maaf atas perbuatannya, si pelaku malah memukuli si ibu sampai akhirnya para polisi menangkapnya. Sang detektif mengabarkan bahwa si pelaku pemukulan sudah ditangkap, namun si ibu hanya tersenyum dan ternyata benar dugaannya. Si pelaku dibebaskan, bahkan ayah si pelaku memberikan uang tanda terima kasih tidak memperpanjang kasusnya seraya berkata bahwa mereka keluarga kaya raya, hanya dengan uang semua urusan beres. Untuk kedua kalinya si ibu mendatangi si pelaku dan menyuruhnya meminta maaf, namun si pelaku malah marah-marah bahkan mengatakan si ibu untuk segera menyusul putrinya. Mendengar hal itu, si ibu menggunakan jurus terakhir dengan menabrak motor yang ditumpanginya, bahkan secara sengaja berkeliling di parkiran hanya untuk melindasnya berkali-kali sampai puas. Aksinya tersebut terekam jelas, bahkan si detektif tidak menyangka si ibu nekat melakukannya. Saat polisi mengolah tempat kejadian, si pelaku berambut pirang, polisi melihat video pemerkosaan yang dikirim dari pacar korban yang sebelumnya mengatakan dijebak oleh mereka berdua. Akhirnya polisi menggeledah rumahnya saat dia sedang belajar di sekolah dan ternyata banyak video pemerkosaan kepada siswi lainnya yang bertujuan diunggah ke situs dewasa untuk mendapatkan uang. Ternyata sejak kecil dia sudah tidak memiliki orang tua dan diasuh kerabatnya. Karena kurangnya kasih sayang dan salah dalam bergaul, dia memanfaatkan wajahnya untuk sebuah rencana, yakni memikat para wanita, dan secara sengaja dia tidak naik kelas selama beberapa tahun terakhir agar bisa memacari adik kelasnya untuk kemudian diberikan kepada temannya yang begajulan. Dia hanya merekamnya saja tanpa ikut-ikutan dan berperan sebagai pihak yang dijebak teman-temannya, namun ternyata videonya diunggah dan menjual ke situs untuk mendapatkan uang. Tak sampai di situ saja kecerdasannya, dia sangat detail memilih teman yang kaya raya agar dia tidak khawatir berurusan dengan polisi serta mengetahui sistem hukum yang lemah untuk anak di bawah umur meskipun melakukan tindak kejahatan. Bahkan dia sengaja memakai foto korbannya agar selamat jika menjadi target, dan terbukti sebelumnya si ibu pun luluh dengan kecerdasannya tersebut. Di sisi lain, si ibu yang sudah tidak memiliki semangat untuk hidup dan memutuskan untuk menyusul putrinya dihubungi oleh detektif dan menceritakan semuanya. Si ibu yang geram dibohongi mengurungkan niatnya kemudian mengincarnya, bahkan tidak peduli jika itu harus dilakukan di sekolah. Pria itu pun terluka parah, namun aksi si ibu harus terhenti ketika detektif menodongkan senjata dan menghentikan aksinya dengan sebuah tembakan.